Terus kita masukin deh tadi tekanan osmotiknya. Tekanan osmotiknya berapa tadi? 6 ya. Tekanan osmotiknya 6. Gram terlarut kan tadi si gram A2B kan. Yang dicari nih gram A2B per MR-nya ada nggak? Nah, MR-nya ada tadi nggak ditulis. 1, 2, 3 dikali 1000, volumenya tadi 500 ya. 500 mili, R-nya 0,082. Tadi T-nya udah kita cari 300, I-nya 3. Tadi kita udah cari ya, I-nya ini 3, karena alfanya sama dengan 1. Ini 2. Terus ini kan 2 dikali 3 kan 6 ya. Berarti kakak coret nih. Oke, di sini 1 sama dengan gram A2B per 123 dikali ini 100-nya kakak pindah ke sini. Jadinya komanya pindah ke sini ya, 8,2 kali 0,082 kali 100 kan ya. 8,2 kali 3 gitu kan. Terus 123 dibagi 3 kan bisa ya. 120 dibagi 3, 40. Berarti ini 41. Nah, berarti kita dapat gram A2B sama dengan 41 per 8,2 atau sama dengan 410 per 82 gitu ya. Ini bagi 41, 10, 82 bagi 41, 2, 10 per 2 berarti 5 gram. Jadi gram dari A2B adalah sebesar ini, 5 gram ya, yang B. Gitu. Untuk nomor 52. Ada pertanyaan 52? Ada? Enggak ada. Oke, lanjut ya. Enggak ada. Nah, nomor 53. Di sini mesti kelas 12 juga, sampai akhir nih udah bab-bab kelas 12 sebenarnya ya, kalau di tengah sampai akhir tuh. Larutan CuSO4, HR-nya ada, dielektrolisis dengan grafit. Larutan tersebut dapat dinetralkan dengan larutan CaOH2 0,2 molar sebanyak 50 mili. Massa Cu yang mengendap di katoda adalah di sini CuSO4-nya di elektrolisis. Nah, yang namanya dielektrolisis berarti si CuSO4 ini kan mengalami reaksi ya, berubah gitu, ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Tapi kita misalnya nggak tahu nih apa sih hasilnya gitu, nggak usah kita reaksiin, kelamaan nanti. Hasil elektrolisis. Nah, ternyata si hasilnya ini, ya larutan tersebut tuh berarti merujuk ke hasil elektrolisisnya, tepat dinetralkan dengan larutan CaOH2. Jadi si hasil elektrolisisnya ini dinetralkan. Nah, ini dinetralkan oleh si CaOH2. Dia dikasih tahu kan molarnya sebesar 0,2 dengan volume 50 mili. Nah, kalau ada kata penetralan, kaitannya kan sama asam dan basa ya kalau penetralan. Dia dinetralkan oleh CaOH2, di mana si CaOH2 ini kan merupakan basa. Berarti di hasil elektrolisisnya ini nih,
di hasilnya ini dia pasti punya asam, itu berupa H+, ya. Jadi dia punya H+ pasti hasil elektrolizisnya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah gram dari si Cu berapa, katanya massa Cu yang mengendap di katoda. Berarti hasil elektrolizisnya selain ada H+, ada juga Cu. Nah, di soal dia cuma ngasih tahu data penetralan, tapi data elektrolizisnya nggak dikasih tahu gitu berapa. Jadi yang pertama kali harus kita cari bukan ke rumus elektrolizisnya, tapi ke rumus penetralannya dulu. Karena data yang ada hanya untuk penetralan. Jadi kita masuk ke penetralan. Nah, penetralan itu kan saat mol H+ sama dengan mol OH-. Tadi berarti dari penetralan ini kita bisa dapat nih molnya H+ berapa gitu ya, mol hasil elektrolisis. Di mana mol H+-nya ini sebenarnya bisa dijabarin molar asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan molar basa dikali volume basa dikali valensi basa. Nah, val asam itu maksudnya jumlah H. Di asam misalnya HCl jumlahnya 1, berarti valensi asamnya 1, H2SO4 jumlah H-nya 2, berarti valensi asamnya 2 gitu ya. Nah, kalau val B itu berarti jumlah OH di basa. Nah, karena tujuan kita mau cari mol H+, ya udah yang bagian mol H+-nya nggak usah kita jabarin, tapi bagian mol OH-nya kita jabarin. Jadi kita punya kan mol H+ sama dengan MB kali VB kali val B. Nah, di mana molar basanya tadi kan dikasih tahu COH2 0,2 sebanyak 50. Nah, valensi basanya dia ini CaOH 2, berarti val B-nya 2, val basanya. Ini kan 0,2 kali 50, ini 10 ya, 10 kali 2, ini 20. Karena pakainya mililiter, kita dapatnya 20 milimol. Kalau kita rubah ke mol berarti 2 dikali 10 pangkat min 2 mol. Nah, mol H+-nya udah punya, kita udah punya nih data elektrolisis, ya data hasil elektrolisis yang ditanya CO, berarti yaudah baru deh kita masuk ke perbandingan di hukum Faraday gitu ya, di rumus-rumus elektrolisis. Jadi yang selanjutnya kita punya kalau dalam satu reaksi elektrolisis Faraday yang ada di katoda itu pasti sama dengan Faraday yang ada di anoda. Nah, Faraday itu bisa dicari dari mol kali N. Berarti ini katoda. Nah, Faraday anoda juga mol yang ada di anoda dikali N yang ada di anoda. Atau bisa juga kita tulis berarti di sini kan kita punyanya Cu ya. FCU sama dengan F-nya si H+, berarti mol Cu dikali N-nya Cu sama dengan mol H+ dikali N-nya H+. Nah, N di sini dia bisa dicek dari muatan atau juga dari perubahan Willox-nya. Nah, mol Cu ini kalau kita mau rubah jadi gram kan bisa juga ya. Mol itu gram per AR, berarti gram Cu per AR Cu.
Nah, N-nya Cu tadi Cu SO4 ini kan jadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Nah, artinya ini N-nya si Cu sama dengan 2. Ini dikali 2 sama dengan mau H plusnya tadi kita punya 2 dikali 10 pangkat min 2. H plus muatannya kan plus 1, berarti udah 1 gitu kan. Ini coret ya, sama-sama 2. Berarti gram Cu-nya sama dengan ArCu dikali 1 gitu ya, tetap sama. Dikali 10 pangkat min 2. RCU itu 63,5 dikali 10 pangkat min 2 berarti 0,635 gram gitu. Jadi kita dapat nih masanya CU adalah 0,635 gram yang ini. Jadi pokoknya kalau ada soal elektrolisis yang di soalnya tuh kayak tentang ada penetralannya, berarti kita masuk ke penetralannya dulu, nanti baru masuk tuh ke Faraday ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan nomor 53, paham 53? Oke, ya. Lanjut ke 54. Logam transisi dengan simbol M membentuk ion kompleks dengan rumus MCN, ini tuh 6-nya di bawah, terus muatannya 4 min gitu. Logam yang sama dalam tingkat oksidasi yang sama. Jadi logam yang sama, logam itu ini nih si M. Logam yang sama dengan tingkat oksidasi yang sama, tingkat oksidasi itu sama dengan bilox. Membentuk ion kompleks dengan rumus ini ganti ya, NH3. Nah, berapakah nilai X-nya? Jadi si M ini dia ngebentuk senyawa kompleks, ion kompleks MCN6 4 min. Ternyata M yang di sini, logam M ini dengan bilox yang sama dipakai buat senyawa kompleks yang ini. Terus dia nanya muatan senyawa kompleksnya berapa X-nya. Konsepnya ini mirip sama penentuan bilox. Jadi di sini tuh bilox, jadi total bilox nih yang ada di dalam kurung itu akan sama dengan muatannya. Ini bilox M. Kalau Cn kan dia udah gabungan ya, satu kesatuan. Cn itu Cn min dia kan. Ion poliatomik, berarti langsung aja pakai muatan dari Cn. Nah, sama dengan ini muatannya dia. Muatan ion. Nah, bilox M-nya kan kita nggak tahu nih berapa bilox M. Nah, Cn min-nya karena ada 6 kali 6 ditambah Cn min itu kan min 1, berarti dikali 6 sama dengan ini, min 4. Berarti bilox M sama dengan min 4, ini min 1 kali 6, min 6 pindah ke kanan jadi plus 6. Biloxnya plus 2. Nah, kita tahu berarti M-nya plus 2. Nah, si M plus 2 ini dipakai ke sini. M NH3 6 kali. Jadi dipakai nih M. Ini konsepnya sama juga, berarti kan bilox M ditambah NH3 satu kesatuan, langsung aja muatan NH3 kali 6 sama dengan berarti si X-nya. M-nya tadi karena dia bilang biloxnya sama, yaudah kita masukin di sini 2.
NH3 itu kan nggak ada ya NH3 min, NH3 plus, yang ada NH4 plus gitu. Jadi NH3, H2O itu dia nggak punya muatan, berarti muatannya ya 0. 0 dikali 6 sama dengan X. Ini kan 0 kali 6, 0, berarti 2 sama dengan X. Jadi muatan dari si ion kompleks ini adalah ini plus 2. Itu. Sampai sini paham nomor 54? Paham ya, ini mesti kaitannya sama bilox, redox gitu. Penentuan bilox mirip. Oke, ada pertanyaan 54? Tidak ada. Kalau gitu kita lanjut ya ke nomor 55. Nah, diketahui ada reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi itu sama artinya dengan autoredox kayak nama lainnya. Ada yang namanya Nanda. Oh iya, ya. Nah, ini jika 2,5 mol MnO2 mengalami disproporsionasi, jumlah mol elektron yang terlibat adalah, jadi yang diketahui MnO2-nya, yang ditanya mol elektronnya berapa gitu kan. Nah, yaudah, berarti kalau ditanya mol elektron, berarti kita harus tahu jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi ini. Ini kan kaitannya sama redox. Redox itu kan serah terima elektron ya. Nah, itu yang kita cari. Nah, bedanya apa autoredox sama redox biasa? Bentar ya. Iya, makasih ya Pak. Nah, jadi kalau autoredox kan redox biasa, misalnya reduksi ada pasangannya, oksidasi ada pasangannya. Nah, kalau autoredox dia itu satu unsur, dia mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Gitu. Jadi satu unsur itu tuh mengalami dua-duanya, reduksi iya, oksidasi iya. Contohnya ini reaksinya. Di sini kan ada Mn nih dalam bentuk MnO2. Ternyata pas di sebelah kanannya Mn itu jadi ada yang dalam bentuk Mn2+, ada juga yang dalam bentuk MnO4 min gitu. Ciri-ciri autoredox biasanya gitu. Yang di kiri misalnya hanya dalam satu bentuk doang nih Mn dalam MnO2 aja. Nah, tapi di sebelah kanannya setelah reaksinya si Mn ini ada dalam dua bentuk gitu kan, ada Mn2+, ada MnO4 min gitu. Nah, sekarang karena yang kaitannya kan sama MnO2 doang nih, jadi yang akan kakak tulis yang ada Mn-nya aja. Kan ini 5 MnO2 menjadi 3 Mn2+ ditambah 2 MnO4 min. Nah, kalau autoredox, kalau langsung itu misalnya langsung nih ke Mn dan ke MnO4, takutnya bingung, jadi kita pecah aja si 5 ini. 3-nya untuk Mn2+, 2-nya untuk MnO4 min. Jadi kita tulis kayak gini. 3 MnO2 ditambah 2 MnO2 menjadi 3 Mn2+ ditambah 2 MnO4 min. Jadi pasangannya, jadi udah kelihatan, oh yang koefisiennya 3 ya pasangannya sama sini. Yang koefisiennya 2 ya pasangannya sama sini. Gitu. Tinggal ditentuin biloxnya, MnO2 biloxnya berapa? Masih ingat nggak nentuin bilox? Mn ditambah 2O harus sama dengan 0 ya kan? O itu biloxnya berapa? Oh, itu kan biloxnya min 2. Berarti ini 2 kali O, berarti min 4 sama dengan 0. Berarti
Mn sama dengan plus 4 ya di sini. Berarti ini juga Mn-nya sama dengan plus 4. Mn di sini langsung cek aja muatannya. Ini plus 2. Nah, MnO 4 min. Jadi kan kalau ini Mn ditambah 4O sama dengan muatan, dia punya muatan min 1. Berarti Mn ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 1. Berarti Mn-nya berapa? Mn sama dengan plus 4 min 2 min 8. Min 8 ke kanan ini. Jadi plus 8 ya. Plus 8 min 1 plus 7. Nah, kalau udah gini, tapi jangan lupa dikali sama ini sama koefnya. Nanti ini dikali. Ini juga kali. Ini juga dikali. Ini juga dikali. Berarti jadinya plus 12. Ini plus 8. Ini plus 6. Yang ini plus 14. Nah, tadi pasangannya plus 12. Ini kan pasangannya ya sama yang koefnya 3 juga. 12 ke 6 berarti dia turun ya. Kalau turun dia reduksi sebanyak 6 elektron. Ya, dari 12 ke 6 kan berubahnya 6 tuh. Nah, itu elektron yang berubah. Terus dari plus 8 ke plus 14. Nah, ini kan dia naik. Berarti oksidasi. 8 ke 14 berarti dia naiknya 6 kan. Berarti oksidasi 6 elektron. Ternyata elektron yang terlibat itu adalah 6 ya. Reduksi itu kan dia, reduksi oksidasi kan ada yang nerima, ada yang lepas gitu. Nah, ini yang nerimanya 6, yang lepas 6, yang nerimanya juga 6 gitu ya. Kalau misalnya di soal si reduksi dan oksidasinya itu belum sama, berarti kalian harus disetarain dulu, dikali silang kayak penyetaraan reaksi redoks yang kemarin gitu. Tapi karena udah sama di sini, oh yaudah dia 6 elektron, tinggal kita bandingin. Tadi yang diketahui molnya kan si ini, si MnO2. Berarti kita bandingin molnya MnO2 sama molnya elektron berapa. Dan koefisiennya 5 MnO2. Tadi elektron yang dipakai adalah 6. Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan OF ya kan. Jadi tinggal dibandingin aja antara koefisiensi MnO2 dengan si elektron. Jadi MnO2-nya kan 2,5 mol. Berarti untuk elektron, koefnya elektron kan 6 per koef yang ini diketahui molnya 5 dikali mol yang diketahui 2,5. Berarti kan ini 0,5 kali 6, berarti elektronnya sebesar 3 mol gitu. Jadi mol elektron yang terlibat adalah ini 3 mol ya. Itu ya, jadi kalau ditanya mol elektron, kalian harus cek dulu berapa perubahan reduksi, berapa perubahan oksidasi. Biasanya kalau reaksinya udah setara, udah ada angka koefisiennya tuh udah beda-beda, biasanya kan udah setara, pasti sama dapetnya reduksi oksidasinya. Tapi kalau belum disetarain, si koefnya masih 1 tuh semuanya, itu biasanya dia belum setara, berarti pasti dapat reduksi dan oksidasinya beda jumlah elektronnya. Berarti kita harus manual sendiri gitu, yang ngerjain sendiri penyetaraannya kayak gimana gitu. Oke, nomor 55 ada pertanyaan? Paham? Sudah ada ya? Paham ya? Bingung nggak? Kalau bingung ditanya aja. Kalau enggak, kita lanjut ke nomor 56. Pada sel bahan bakar, arus listrik dihasilkan dari reaksi berikut. Untuk menghasilkan arus tetap sebesar 0,193 ampere,
sel bahan bakar tersebut menghasilkan H2 dengan laju berapa. Jadi kita cek dulu deh di sini. Diketahui ada reaksi, terus ada ini ya, arus 0,193 arus itu berarti I-nya 0,193 ampere. Nah, kalau ada keterangan F sama dengan 96.500 kolom per mol elektron, ini bukan data ya, karena biasanya rumus yang kita udah masukin juga kan udah ada 96.500-nya tuh, itu cuma buat konversi doang dari Faraday jadi ke kolom gitu. Kalau kita mau konversi dari satuan Faraday ke kolom, ini pakainya gitu. Dia kayak cuma ngasih keterangan ke 1 meter itu sama dengan 100 cm misalnya kayak gitu. Nah, jadi data yang bisa kita pakai ini doang. Terus yang ditanya laju H2 berapa? Atau V ya, laju tuh V-nya H2 berapa? Kalau ditanya laju, kita harus ngecek dulu satuannya yang diminta apa. Karena laju reaksi ini satuannya bakunya sih molar per second, tapi di soal-soal TBK, UN ataupun yang lainnya, kadang si satuannya nggak pakai satuan baku gitu ya, tergantung si pembuat soal pengennya satuannya apa. Jadi kita cek dari optionnya dulu gitu, dia minta satuan apa. Di sini kan seragam nih sama-sama gram per second. Nggak apa-apa ya udah. Berarti kita cari volume H2 dengan satuan gram per second. Nah, kalau di sini kan yang diketahui cuma I, arus. Rumus apa kira-kira yang ada kaitannya sama arus listrik? Masih ingat nggak? Di kimia ya. Kalau di kimia yang ada kaitannya sama arus tuh rumus apa tuh? Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Rumus apa? Gimana? Lupa. Tadi udah sempet ada juga tuh babnya di soal nomor berapa tadi. Kalau arus listrik kaitannya itu kan cuma satu ya, cuman di hukum Faraday ya kan. Kalau di kimia yang ada I-nya paling ini hukum Faraday. Kalau di fisika banyak ya. Tapi kalau di kimia diketahui ini arus listrik, ya udah kita pasti masuk ke sini ke hukum Faraday. Ada yang ingat nggak nih hukum Faraday apa? Rumusnya. Ayo, siapa yang ingat? Nggak ada yang ingat. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Ini hukum Faraday. Nah, di mana W itu gramnya, beratnya gitu ya, atau masanya. E itu bisa dicari dari AR per M. Nah, M-nya di sini tadi bisa dicek dari muatan atau juga perubahan di logs. Terus apalagi I itu arus ya, arus listrik, satuannya di sini harus dalam ampere. Terus untuk T kecil itu waktu. Nah, waktunya dalam second, detik. Terus ada nggak nih kaitannya sama yang ditanya? Yang ditanya itu satuannya gram per second. Nah, gramnya ini berarti ini kan W kan? Secondnya waktu kan, second detik, berarti ini T. Berarti rumus V ini bisa kita nyatakan
W sama dengan W per T. Karena dia minta satuannya gram per second. Nah ya udah, berarti kan ini ada W, ada T, bisa diotak-atik dong ya, jadi W per T. T-nya kakak pindah nih ke sebelah kiri, jadinya W per T sama dengan E kali I per 96.500. Nah, W per T-nya kan tadi jadiin laju ya, V-nya H2, E-nya berarti AR H2 per M-nya H2 dikali I per 96.500. ARH2 berapa? ARH itu kan 1, karena H2 berarti jadinya 2. N-nya H2 juga 2 ya. I-nya 0,193. Nah, ini dikali 96.500. Jadi N-nya H2, perubahan beloknya H2 itu 2. Nah, coret. Jadi ini kakak rubah jadi 193 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 965 dikali 10 pangkat 2 gitu kan. Nah, 193 ini bisa nih disederhanain. Jadi 965 bagi 193 itu 5. Berarti kita punya 1/5 dikali 10 pangkat min 3. Nah ini pindah ke atas ya. Jadi 10 pangkat min 2. Ini min 3. Per 5 itu kan 0,2. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 2. Berarti V-nya 2 dikali, ini kan tinggal dijumlah semua ya, 10 pangkat min 6. Jadi ini lajunya, laju H2 sebesar 2 dikali 10 pangkat min 6 gram per second yang di jawabannya. Itu nomor 56, paham? Ada pertanyaan? Nggak ada Kak, insya Allah. Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke 57. Nah, di sini ada kurva energi ionisasi. Di nomor-nomor awal juga ada pembahasan tentang energi ionisasi kan ya. Gimana ini? Kalau soal energi ionisasi dia macam-macam tuh bentuknya, ada yang dikasih kurvanya, ada yang dikasih nilainya gitu ya, angkanya, misalnya energi ionisasi ke-1 sekian, kedua sekian, ketiga sekian gitu. Terus bisa juga dalam bentuk apa yang grafik batang misalnya kayak gitu. Pokoknya macam-macam deh. Tapi konsepnya sih sama gitu ya. Kalau dari energi ionisasi itu kita bisa nentuin kalau dia itu golongan berapa. Nah, kurva di atas menyajikan data energi 5 unsur. Jadi di sini dia menyajikan 5 unsur ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur. Masing-masing unsurnya diketahui energi ionisasi dari energi ionisasi ke-1 sampai ke-6. Nah, dia tanya unsur yang terletak pada golongan yang sama dalam tabel periodik adalah. Jadi kalau ditanya golongan, memang energi ionisasi itu bisa kita menentukan golongan ya. Selain konfigurasi, si energi ion ini bisa kita pakai gitu datanya untuk menentukan golongan. Tapi memang harus lengkap datanya dari energi ion ke 1 sampai 8 misalnya gitu. Sampai ke 6 juga bisa. Tapi yang bisa ditentuin berarti cuma sih golongan-golongan sebelum golongan 6 berarti. Tapi kalau yang golongan 7 datanya butuh sampai ke golongan sampai ke energi ion ke-8. Jadi dari data energi ionisasi itu kita bisa menentukan
jumlah elektron terluar atau terakhir. Nah, jumlah elektron terluar itu kan bisa kita gunakan untuk menentukan golongan. Kalau kita konfigurasi, nentuin golongan kan dicek aja yang terakhirnya ada berapa sih elektronnya, itu berarti sama dengan golongannya dia. Nah, ini juga sama, dari energi ion kita bisa nentuin ada berapa sih jumlah elektron yang terluar gitu. Itu bisa kita cek nanti. Untuk menentukan golongan. Nah, caranya gimana menentukan jumlah ion elektron terluar? Nah, ini kita cek aja, pada energi ion yang keberapa Jadi cek pada energi ion keberapa lonjakan energi tertinggi. Nah, di unsur 1 kita cek di sini, dia dari energi ion ke-1 sampai energi ion ke-6 kayaknya berubahnya nggak drastis-drastis banget gitu ya, kayak sedikit-sedikit. Nah, ini berarti kita nggak bisa nentuin nih di unsur 1 ini dia golongan berapa. Coba kalau di golongan 2 kelihatan nggak ada lonjakan tertinggi di mana? Di energi ion keberapa? Coba dicek. Ini nih unsur kedua, dia ada lonjakan energi yang paling beda gitu, paling tinggi itu di energi ion keberapa? Coba dilihat di bukunya, biar lebih jelas. Ada nggak yang lonjakannya jauh? Nah, ini kan unsurnya unsur kedua. Kita cek nih ion ke-1-nya kan masih di sini. Sampai ke-5 dia ini kan, ke-5 tuh ini kan. Nah, dia kayak datar-datar aja kan, nggak terlalu jauh. Tapi pas dari energi ke-5 sampai ke energi ke-6, ini kan energi ke-6, itu lonjakannya sangat jauh. Jadi si unsur 2 ini dia lonjakan terjauhnya di energi ion ke-5, artinya dia golongan 5. Karena artinya di sini ada 5 elektron terluar. Gitu. Terus untuk unsur ketiga kita cek juga. Ini kan unsur ketiga di sini nih, yang ke-5. Yang ke-6-nya di sini tinggi juga. Dia di ke-5 juga, berarti dia golongan 5. Untuk yang 4 kan nggak terlalu jauh kan per stepnya, kita lihat per stepnya ini nggak jauh-jauh banget, berarti belum bisa kita tentuin, jadi mungkin aja dia lonjakan terjauhnya pas di ke-7 ke-8 gitu ya, atau dari 6 ke 7, jadi nggak bisa dicek nih yang unsur 4. Kalau unsur 5, lonjakan tertingginya di berapa? Di energi ion ke berapa? Coba lihat yang ke-5. Lonjakan terjauh di energi ion ke berapa? Paham nggak tentuin tertinggi lonjakan terjauhnya? Atau bingung?
Gimana? Bingung apa paham nih? Lumayan sih Kak, sedikit. Lumayan. Coba berarti yang unsur kelima lonjakan terjauhnya di energi ion keberapa? Coba lihat di grafiknya. Yang paling tinggi itu lonjakannya di energi ion keberapa? Terus sih 16. Ah, 16? Mana 16? Eh, Lihatnya ini nih yang di bawah nih. Ini kan ionisasi ke... Nah, ke berapa tuh? Dari berapa ke berapa yang jauh lonjakannya? Di 5 sini. ke 6. Ini yang unsur 5. Unsur 5 tuh yang ini garisnya. 4 ke 6. Ah, 4 kali. 4 ke 6. Ini kan empatnya kan di sini nih. 5-nya kan di sini. Ya, dan dia kan agak jauh ya. Kalau yang lain kan 1 ke 2 bedanya dikit gitu kan. Ini dikit. Ternyata pas tiba-tiba dari 4 ke 5 dia langsung jauh kan perbedaannya gitu. Berapa pas 10 ribuan kali ini 12 ribu energinya jauhnya. Berarti ini dia golongan 4 karena bedanya pas lonjakannya di energi ion keempat gitu. Gimana, bingung nggak? Anifah, Ica, Mita? Paham atau bingung nih? Lumayan Kak. Lumayan bingung, lumayan paham. Kalau ada yang nggak ngerti tanya aja. Ada yang mau ditanya nggak? Lanjut dulu aja deh Kak. Lanjut aja sih. Lanjut aja. Oke, udah lanjut ya. Oke, 58. Hidrolisis suatu senyawa organik menghasilkan alkanol dan asam karboksilat. Alkanol yang dihasilkan bereaksi dengan H2SO4 panas membentuk propena, sedangkan asam karboksilatnya bereaksi dengan NaOH menghasilkan natrium etanoat. Struktur senyawa organik tersebut, jadi di sini ada senyawa, dia di hidrolisis menjadi alkanol dan asam karboksilat. Nah, alkanol ini dia sama kayak alkohol ya. Nah, senyawa yang kalau dia dihidrolisis berubah gitu ya, hasil hidrolisisnya jadi alkanol dan asam karboksilat, itu udah pasti dia senyawanya ester ya. Dan ini berkebalikan juga nih, alkanol ditambah asam karboksilat dia membentuk ester, nama reaksinya esterifikasi. Jadi ester itu kan kayak gini, R C O O R gitu kan. Nah, R yang ini nih, R yang berikatan langsung sama oksigen itu asalnya dari sini, dari alkanol. Nah, terus RCOO-nya itu asalnya dari karboksilat, RCOOH. Di R ini dari alkanol, RC-nya ini dari karboksilat. Nah, di soal dia bilang alkanolnya yang dihasilkan bereaksi dengan
H2SO4 panas membentuk propena. Si ROH ini kalau ditambah H2SO4 membentuk propena. Propena itu C-nya berapa propena? Ayo propan, dari propan. Propan C-nya berapa propan? Ya, berapa? 3 ya. Propan kan metan 1, metan 2, propan 3. Terus kalau asam karboksilatnya berarti sini direaksiin dengan NaOH menghasilkan natrium etanoat. Jadi si karboksilat ini ditambah direaksiin sama NaOH ternyata menghasilkan natrium etanoat. Bentar. Nah, dia ditambah NaOH menghasilkan natrium itu kan Na ya, etanoat. Nah, ini kita fokusnya karena dia nanya kan struktur senyawanya apa, berarti struktur esternya itu apa, berarti harus tahu kan jumlah C-nya berapa sih gitu. Kalau gugus fungsinya kita udah tahu ester itu kan punya ini COO. Nah, berarti eta ini kan dari kata dasarnya etana ya, etan berarti C-nya sama dengan 2. Nah, C-nya 2 ini terhitung C di sini dan yang R ini ya. R itu kan alkil ya. R itu alkil. Ya, alkil itu berarti CXY juga gitu. Oke. Nah, sekarang kita tahu nih, oh R yang di sini, RC ini, berarti C-nya totalnya 2. R yang hijau ini, C-nya harus totalnya sama dengan 3. Tinggal kita jabarin berarti. Ini kan udah ada COO. Totalnya 2, berarti si R ini adalah CH3 gitu kan. Nah, R yang hijau ini jumlahnya 3, berarti kita buat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini berarti struktur dari si esternya. Sekarang kita cek mana yang benar. Ini nggak ada COO ya, adanya OH, ini alkohol, berarti bukan. Udah pasti bukan. Ini ada COO mungkin. Ya, ini ada COO itu pasti ester. Nah, kalau ini bukan COO tapi COOH. Berarti dia asam karboksilat. Jadi beda dikit ya antara ester dan karboksilat. Ini bukan juga. Ini CO. Kalau CO doang berarti keton. Ini bukan juga. Nah, ini COO. Berarti dia ester juga. Jadi yang kemungkinannya adalah B atau E. Kita cek tadi sebelah kirinya ada 2, sebelah kanan O ada 3. Yang di sini sebelah kirinya ada 1, 2, 3. Salah ya. Nah, kalau yang ini 1, 2. Benar. Sebelah kanannya ada 3. 1, 2, 3 C-nya. Berarti jawabannya adalah yang E ya, gitu. Sampai sini bingung nggak 58? Ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Paham 58? Paham. Paham? Oke. Dan berapa 58? Nah, karena kakak habis ini ada ngajar lagi, jadi kakak sampai sini dulu. Tadi kalau yang kekurangan tadi kan setengah jamnya mungkin bisa join aja ke ini ya, ke yang sore nanti 4:30 ya di Pade. Join di grupnya aja. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kakak
tutup aja ya sesi hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir. Tetap semangat ya semuanya. Nanti kalau nanti kan jadwalnya udah offline online, jadi coba dicek aja kapan offline-nya, kapan online-nya gitu. Oke, udah kalau gitu Kakak pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Iya, sama-sama.